Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 0,07%. Total market cap ke angka 2,95 triliun US dollars ya. Nah, untuk BTC sendiri kita bisa lihat ya, dia berhasil bounce di angka 93.727. Ini support yang relatif baru sebenarnya ya. Terbentuk di tanggal 27 dan 28 April kemarin ya. Nah, sekarang ya tinggal kita lihat apakah dia bisa tetap bertahan di sini atau enggak. Skenario paling bullishnya ya dia bisa bertahan di sini ya sampai mungkin dijemput oleh MA20, dijemput MA20 dan lanjut ke atas. Itu paling bullish gitu. Nah, tapi kita sudah bahas kemarin ya, BTC di weekly membentuk suatu shooting star. Nah, shooting star ini adalah tanda-tanda pelemahan tren seperti yang kita bisa di sini ya. Nih, pelemahan tren turun begitu ya. Contoh lagi pelemahan tren dan turun setelah itu di mana ya? Contohnya lagi tuh. Nah, sini ya. Kita bisa lihat ini shooting star walaupun bodinya sedikit lebih besar ya, and then turun. Tapi lagi-lagi ini statistik bukan sekuat kayak kuartal 4 post halving year gitu 100% nggak pernah gagal, nggak ya kayak gini sih ya. Ini contohnya nih ya, ini shooting star tapi lanjut ke atas itu bisa saja terjadi begitu. Nah, tetapi intinya apa, intinya shooting star ini bukan pertanda yang bullish begitu sebenarnya ya. Ya tinggal kita lihatlah apakah skenario bullish atau bearish yang terjadi, karena lagi-lagi ya di TCI ini kita nggak tebak-tebakan, kita selalu mempersiapkan berbagai macam jenis skenario gitu ya, ada skenario bullish maupun bearishnya ya, tinggal kita lihat mana yang kejadian. Nah, saat kita menunggu di situ tugas kita ngapain? DCA, as simple as that gitu sebenarnya ya. Nah, untuk DCA-nya ya lagi-lagi di garis-garis ini begitu. Aduh, kalau ngomongin soal garis-garis ini gue jadi lihat tadi komen ya. Ternyata kita kembali lagi nih dapat kunjungan dari dukun kita yang dulu mengaku Tuhan ya. Luar biasa ya, dukun mengaku Tuhan. Dia bilang, masih aja percaya sama Toshi nih, intinya ini gue paraphrasing ya, paraphrasing. Dia bilang intinya masih percaya ini sama garis-garis begini, ini semua diatur sama makroekonomi, cuma diatur sama news ya. Oh iya boleh ya, boleh news makroekonomi. Oh iya, halving bagus nggak, halving bullish nggak, bullish halving ya. Faktanya apa, lower low, nggak jadi 100.000. Nah ya itu dia ya, lagi-lagi jadi ya sulit lah. Dan dengan cara khas TCI ya, gue suka banget nih. Ada beberapa keluarga TCI yang langsung membantai ya, dan gue suka bantainya tuh mantap banget ya. Pakai apa? Pakai data, begitu. Ya pakai data, dikasih link dulu dia komen apa gitu. Yang waktu dia komen dirinya dia Tuhan katanya ya, bisa mengontrol market katanya. Ya dia bilang suruh short katanya. Dan itu kejamnya dari jejak digital begitu ya. Disuruh short di bulan November 2024. Mau lihat November 2024 seperti apa candlenya? Nih candlenya nih. Ngepam 37,32%. Wow, luar biasa ya. Ya, nah itu lagi-lagi itu ciri khas dukun. Dukun nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah bahas, apa yang dia bacotin, begitu. Dia bilang short, 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 ya. Yang nggak ikutan short abis, ya. Ya kan karena dia Tuhan market katanya, kan tahu persis mau kemana marketnya katanya ya. Walah, kok salah? Udah salah, hilang dulu, ya. Nah, sekarang muncul lagi gitu ya. Nah, mungkin dia pikir balik lagi ke sini orang lupa dia ngomong apa dulu gitu ya. Ya tapi hebatnya keluarga TCI itu ingetannya tajam ya. Mantap, bagus ya. Kayak gua ingetannya tajam kan, gua ingat statistik berapa tahun ke belakang gitu kan. Ya lagi-lagi ya, jadi lucu ya. Ya, ini bukti bahwa dukun itu benar-benar tidak pakai fakta data statistik sama sekali begitu. Ya dan gini loh, di TCI itu kita siap oke-oke aja dengan analisa mau bearish, mau bullish, monggo. Tapi pakai apa datanya gitu loh. Ya, kalau lu nggak punya datanya lu nebak namanya gitu loh ya. Ya, ya itulah ya. Dan ciri khas dari dukun tuh apa? Setelah dia di call out gitu, di call out bullshit, mana datanya? Dari mana lu bisa tahu ini bakal turun? Nah, saat tidak ada jawabannya, ya apa tidak ada apa namanya, tidak ada analisa, dia cuma bisa memaki. Begitu. Nah, jadi ya lagi-lagi untuk para newbies ini pembelajaran, ya pembelajaran bahwa ya dukun itu tidak ada pertanggungjawabannya, tidak ada accountability-nya. Kalau kita kan bahas nih, ya kemarin waktu jebol BSB nih, kita bilang oh ini this is not good. This is not bullish seperti ini. Siap-siap saat jebol seperti ini kita ada potensi untuk membentuk lower low. Wah, waktu naik di sini, wah mana lower low? Mana lower low nih? Wah, buktinya naik, buktinya naik. Taunya ke reject oleh BSB, turun, lanjut lower low.
Wah, udah sampai sini orang-orang yang tadinya bullish di sini ya, berharap naik lanjut ke sini malah waktu sampai di sini ngapain? Ngomongnya, wah bearish, 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 udah nih jebol, jebol, jebol. Kita bilang MA50 tuh safety belt kita karena ini sudah post halving year. Ya, saat sudah post halving year, MA50 ini menjadi penentu apakah kita masih dalam bull market atau enggak. Gitu ya. Selama masih belum kena Q4. Nah, gue udah bilang, ya seperti itu dan akhirnya apa? Ternyata belum jebol kan? Nggak jebol. Ya selama nggak jebol Q4, ya itu. Kita tuh udah pertanggung jawabannya. Kita ngasih tahu di mana main scenario kita itu tuh berhenti. Begitu. Sementara dukun enggak. Mereka nggak bisa ngasih tahu dengan jelas apa scenario mereka. Gitu loh. Di kita jelas sekali kan. Ya. Selama MA50 di post halving year masih bertahan sebagai support. Nih seperti di sini nih ya. Seperti di tahun 2021 nih. Selama dia masih nahan sebagai support, kita masih aman. Dan terbukti kan ada fakta data statistiknya. Gitu. Nah sementara dukun nggak ada pertanggungjawabannya. Nggak ada pertanggungjawabannya. Ya. November disuruh nge-short. Ya. November faktanya di 2024 ini malah nge-pump 37,32%. Orang yang ngikutin dia dan ke-liquid gimana? Ya tidak ada pertanggungjawabannya. Ya selamat datang. Memang faktanya seperti itu. Para dukun itu cuma bisa nge-bullshit. Nggak ada pertanggungjawaban. Dan ya sekarang lucunya malah nge-gaslight gitu. Wah, jadi kesannya kayak lucu, dia kayak mau membalikkan fakta. November seperti bearish itu gimana gue nggak ngerti gitu. Dia bilangnya gue yang salah gitu, gue yang salah katanya. Wah, gue bingung gitu gimana caranya. Lu bilang suruh nge-short market nge-pump, gue yang salah. Wah, ya itu tidak ada accountability ya. Oke, beres lah ya, udah jelas lah ya, kelihatan kekonyolannya, kebodohan. Nah itu bodoh namanya ya. Nah, kan ada yang seperti bilang, aduh bang, saya si bodoh bang. Nggak, bodoh itu udah dikasih fakta data statistik, ngeyel, itu bodoh. Kalau cuma belum tahu, ya mungkin emang belum tahu aja gitu. Belum tahu, belajar jadi tahu. Tapi bodoh itu udah dikasih lihat fakta data statistik, udah jelas-jelas salah, masih tidak mengaku juga salah. Itu kayak anak kecil. Lu pernah lihat lah, anak kecil misalkan nih, dibilang jangan makan coklat. Terus ketahuan nih, ke gap, keliat lagi makan coklat. Makan coklat nggak boleh kan? Enggak makan coklat. Padahal itu coklat masih di tangan dia. Nah ya itu. Seperti itu. Ya. Oke, beres ya. Kita sekarang masuk dulu aja ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini masih ke-reject oleh 50, which is good ya. Tetapi di waktu bersamaan dia masih ketahan oleh 99,744. So ya ini ya tinggal duel antara inilah support resisten ini siapa yang menang ya. Ya tentunya harapan kita sih kalau bisa lanjut lagi turun karena kita sudah sering bahas ya. Indeks dolar ini DXY ini seperti kalau analoginya ya ini seperti pemberat gitu, pemberat. Nah, kalau kita dikasih pemberat, kita masih bisa jalan nggak? Masih bisa. Masih bisa lari nggak? Masih bisa. Loncat bisa. Tapi lebih susah kan? Nah, ya udah. Saat pemberatnya berkurang, semakin dia melemah pemberatnya, maka kita akan lebih gampang ya Bitcoin, lalu risk on aset lain akan lebih gampang untuk meningkat. Begitu ya, at least itu normalnya ya. Kalau ini dropnya gara-gara urusan tarif ya, tarifnya juga bikin ketidakpastian di market begitu ya. Tapi in general aturannya, rule of thumb-nya seperti itu ya. Next, BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini ya, malah hari ini ada potensi membuat higher lagi nih ya. Ya makanya bagi yang kemarin kan ada yang report, bang ini bang ya para dukun mulai lagi teriak-teriak, ada yang jualan lagi altcoin season nih katanya ya. Ya semoga udah pada belajar ya. Faktanya balance sheet-nya turun lagi kan. Ya udah korelasinya langsung loh, dia turun lagi, BTCD mulai meningkat lagi. Begitu. As simple as that. Begitu. Ya jadi gini loh, jangan salah ya. Gue nggak peduli mau dukun bearish, mau dukun bullish, sama-sama kita bantai karena sama-sama bullshit. Begitu loh. Ya, jadi jangan berpikir bahwa Bang Toshi pengennya yang bullish karena dia bullish. Bang Toshi pengennya yang bearish karena dia berpikirnya bearish. Enggak. Pokoknya semua yang ngedukun gue habisin. Gue bantai. Gitu. Ya karena kenapa? Ujung-ujungnya salah lagi kok. Ujungnya tebak-tebakan itu ya. Lu cuma bisa hoki berapa kali sih? Gitu loh. Ya. Saat kita nggak tebak-tebakan di market, saat kita siap dengan dua arah, kita memposisikan portofolio kita naik senang, turun juga bersyukur. Ya itu enak. Ya kan? Dan itu yang terjadi. Faktanya banyak sekali orang yang komen seperti itu. Enak ya bang di TCI bang. Turun senyum, naik juga senyum. Karena yang bekas kemarin kita sudah akumulasi profit. Yes, that's the point. Nah, itu bukan gue mau nebak turun, nebak ke atas. Nah jadi kadang-kadang kalau gue rasa gitu ya.
banyak orang tuh yang kayak mungkin di hidup tuh udah kebiasaan gitu ya. Antara A atau B gitu. Nggak bisa kayak udah kita lihat aja di atas, kita beranalisa mana nih yang kira-kira bakal terjadi. Bukan harus dalam camp A atau camp B begitu ya. Ini kita bukan dukung tim bola. Kita bukan dukung tim bola. Kalau tim bola oke lu harus pilih mana. Kalau ini lu harus pilih. Lu bisa netral aja, lu lihat di luar seperti apa faktanya. Boleh punya main scenario, kita boleh beranalisa gitu ya. Kayak misalkan lu nonton bola, lu ngelihat nih, wah ini kayaknya kemungkinan besar tim A yang menang. Kenapa? Ini tim B-nya kena kartu merah. Nah itu analisa kan. Nah tapi kalau lu udah semuanya nggak pakai analisa, pakai otak, udah nggak pakai otak, pakai perasaan, lu misalkan apa namanya pendukung diehard tim B, ini mau 9 orang dikasih kartu merah pun lu masih bilang yang menang tim B gitu loh. Karena membabi buta. Nah itu yang serem. Saat orang menjadi dukun tuh dia akan membabi buta dengan skenario dia gitu ya. Sementara kita santai aja ya, itu kita santai aja, skenario yang mana yang terjadi ya udah tinggal kita lihat saja, karena tugas kita bukan nebak market, tugas kita bereaksi begitu ya. Oke, news. Untuk news ini datang dari US, atau sebenarnya bukan US, ini lebih ke internasional lah ya, karena nggak disebut spesifik US, tapi ya cukup banyaknya ya kita tahu lah pas inflow-nya banyak dari US, di mana ya seminggu ke belakang ada inflow sebesar 2 miliar USD, bukan rupiah ya, 2 miliar USD. Nah ini sudah minggu ketiga consecutive positive sentiment gitu. Jadi ya intinya apa? Intinya sebenarnya orang-orang masih terus cenderung melakukan ya akumulasi gitu, inflow gitu kan. Ya sudah sih, gue sih intinya ingin menunjukkan itu aja gitu. Jadi walaupun sentimennya bisa begini begitu ya, kita lihat actionnya ngapain sih, orang-orang pada ngapain sih begitu. Kadang-kadang harga itu noise ya, kadang-kadang harga itu noise gitu. Di balik layarnya orang ngapain sih gitu, apalagi pemain-pemain besarnya ngapain sih, itu yang kadang-kadang lebih penting begitu ya. Ya udah sih itu aja mungkin ya untuk makronya. Untuk economic calendar hari ini seperti yang kita sudah bahas hari Minggu kemarin ya, nggak ada bintang 3 ya, lagi libur. Ini tar Pesak ya, oke. Ya pokoknya hari ini nggak ada ya dari US. Besok subuh ya, jam 12 bahkan 12 subuh nanti akan ada 10-year note auction ya, sisanya nanti kita bahas lagi lah ya. Oke, itu kurang lebih untuk apa namanya makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, ya seperti biasa kita akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Nah, ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini sudah ada setup future sebenarnya ya. Retest pertama sudah terjadi di angka 93.727. Nah, apabila terjadi retest kedua di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 95.551. Atau kalau lu mau lebih konservatif, boleh pertimbangkan di struktur sini nih ya. Kita bisa TP-nya di sini di angka 94.151 ya.
Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin secara futuresnya ya. Untuk posisi spot, untuk kita akumulasi secara spot ya, atau DCA lah ya. Kita bisa pertimbangkan di angka 93.727. Lalu ini EMA 20 boleh lah ya. EMA 20 boleh kita pisah sekarang karena sudah lumayan ngejauhin dari 91.000. Jadi ada EMA 20 dan selanjutnya ada juga di angka 91.852 yang sebenarnya sekarang cukup dekat dengan BSB atas ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin dan futures juga ya. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Untuk posisi futuresnya, posisi short kita kena target TP. Asik ya. Retest 1, retest 2. Ya sebenarnya buat yang konservatif sih udah langsung TP di hari yang sama ya. Tapi buat yang agresif akhirnya kena juga di EMA 50. Nah buat yang sudah kena dan sudah pasang target TP-nya dengan benar, congratulations, profit sekitar 3,5% lah kalau kita bulatkan lah ya. Itu kurang lebih untuk setupnya. Next ke spotnya. Untuk spotnya ada di EMA 50. Lalu di angka 1779,5. Sorry, ini terlalu dekat. Ini Confluence ya, Confluence. Lalu buy limit keduanya di EMA 20 ya. Dan yang ketiga di angka 1669,3 ya. Oke. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, reminder gue balik lagi ya. Ini benar ya, menurut beberapa keluarga TCI ya, para dukun mulai berkeluaran lagi. Kenapa? I don't know, and to be perfectly honest, I don't give a shit juga sebenarnya kenapa ya. Ya tapi intinya apa? Untuk para newbies, ingat you are what you consume. Kalau lu mau konsumsi bullshit, ya lu akan jadi bullshit juga. Begitu. Dan gini, setiap kali orang keluar prediksi, analisa apapun juga gitu ya. Simple. Kalau lu bingung, tinggal tanya satu. Oke, analisanya apa? Kenapa bisa seperti itu? Kalau mereka jawabannya marah-marah, wah pokoknya pasti, lu aja nggak percaya sama gue, ya udah, itu bullshit. Itu bullshit. Karena kalau orang yang actually punya analisa yang benar-benar memang berdasarkan fakta data statistik, dia akan dengan senang hati menjelaskan, oh begini, karena ada pattern begini panjang lebar. Wah, itu isinya udah jadi kayak disertasi itu. Wah, komennya. Which is good, itu nggak masalah. Mau bullish, mau bearish, nggak masalah itu. Ya, lu mau pandangannya bearish, pandangannya bullish, boleh di TCI. Cuman pandangan itu harus berdasarkan fakta data statistik. Gitu. Kalau sampai lo mau berdebat di komen, debatnya yang berkualitas gitu. Debatnya mengenai faktanya. Fakta datanya seperti apa? Oh, menurut gua data seperti ini kurang relevan, atau oh, menurut gua enggak, data yang lu punya tuh secara statistiknya kurang bagus, kurang panjang datanya. Nah, kayak gitu harusnya perdebatannya. Jangan, wah, lu nggak percaya gua, mati lu nanti. Lihat aja nih, ya market bakal begini, market bakal begitu. Itu benar-benar conversation kualitas rendah begitu ya. Nah, jangan sampai kesannya kita terjebak dengan seperti itu. Itu untuk para newbies ya. Untuk sekali lagi yang sudah senior di TCI, udah hafal kan dengan bullshitnya dukun, hajar. Kasihan sama yang para junior lu jangan sampai kena bullshit begitu. Ya, kita jaga rumah kita jangan sampai banyak sampah. Ya, ini kan kita kayak rumah bareng nih ya. Kita grup ini kan kayak rumah bareng. Nah ayo kita bersih-bersih ya kalau sampai ada sampah. Nggak mungkin dong misalnya lu di rumah bareng nih tiba-tiba ada yang berak di depan rumah gitu ya. Ya jangan mikir manusia lah ya. Kucing gitu misalkan. Ya lu bersihin dong, masa lu biarin gitu kan. Kotor nggak enak dilihatnya kan ya sama. Nah, sampah di channel kita adalah simple dukun. Kalau ada yang ngebacot, hajar aja dengan pertanyaan. Oke, jadi analisa lu apa? Itu analisa apa? Kalau misalnya nggak bisa jawab ya udah ridicule sampai ya udah dia keluar begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini ya. Seperti biasa kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai ya. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.